Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap keinginannya. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi. Dia telah menciptakan Adam alaihissalam dari saripat tanah yang dibentuk dengan sedemikian rupa sehingga sempurna bentuknya. Lalu Allah meniupkan ruh padanya sehingga jadilah makhluk hidup yang bernyawa bernama Adam. Adam diberikan segala macam ilmu yang membuatnya unggul atas malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat penduduk langit untuk bersujud kepadanya. Semua malaikat bersujud menghormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Namun iblis yang berada di sana tidak mau ikut bersujud dan lebih memilih durhaka terhadap perintah Allah. Siapakah iblis? Biarlah Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi iblis adalah salah satu makhluk dari kalangan jin. Sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah iblis itu termasuk malaikat atau dari kalangan bangsa jin. Namun pendapat yang kuat adalah yang menyatakan iblis adalah dari kalangan jin. Lalu ulama sepakat bahwa iblis diciptakan dari api. Dan menurut Mujahid, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bahwa bapak moyang jin adalah Ja'an. Mengapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Sesungguhnya ketidakmauan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam adalah karena dengki dan takabur. Hal ini jelas dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah bertanya kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surat Al-A'raf ayat 13. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penyebab keengganan iblis secara tegas, yaitu karena ketakaburannya. Allah berfirman, ia enggan dan takabur, dan ia golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Dari sinilah akhlak buruk mulai menjelma dalam bentuk pembangkangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesombongan yang membuat antipati untuk mengakui kelebihan orang lain, bangga dengan dosa dan menutup diri dari pemahaman. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis dan Allah pun mengusirnya serta melaknatnya. Turunlah kamu dari surga itu, tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Penolakan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam terjadi karena sesuatu yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu agar Adam dan istrinya kelak turun dari surga ke bumi untuk menjadi khalifah Allah yang memakmurkan bumi, dan agar iblis beserta keturunannya menjadi sarana penyesat umat. Setelah iblis diusir dan dilaknat serta dihinakan, dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertobat dan memperbaiki kesalahan, namun justru ingin balas dendam kepada Adam dan keturunannya. Iblis berkata kepada Allah, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Para ulama menafsirkan, maksud beri tangguhlah saya sampai hari kebangkitan adalah berikanlah saya kehidupan sampai hari kiamat. Artinya iblis minta supaya tidak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali telah datang hari kiamat. Permintaan ini kemudian dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Maka telah menjadi keputusan Allah bahwa iblis akan terus hidup sampai hari kiamat, sebagaimana para malaikat, dan kelak semuanya akan mati kecuali Allah Rabbul Alamin. Ibnul Jauzi berkata dalam kitabnya Zadul Masir, sebenarnya iblis minta supaya menjadi makhluk terbebas dari kematian dan menjadi orang yang abadi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan semuanya. Allah hanya mengabulkan dia bisa terus hidup sampai hari yang dimaklumi, yaitu hari kiamat. Hal ini bisa semakin jelas bila dilihat dalam surat Al-Hijr ayat 38.
Setelah dikabulkan permintaannya, iblis menjelaskan alasannya, yaitu supaya bisa menyesatkan anak keturunan Adam dari masa ke masa, sehingga setiap anak keturunan Adam pasti mendapatkan godaan dari iblis atau bala tentaranya, yaitu para setan dari kalangan jin dan manusia. Iblis berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menjerumuskan manusia ke dalam maksiat dengan segala kemampuannya. Dia akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dan bawah. Semua usaha penyesatan akan iblis lakukan supaya anak keturunan Adam tidak bersyukur kepada Allah, jauh dari sholat, tidak suka mengingat Allah, terjerumus ke dalam kesyirikan, dan menjadi temannya di neraka jahanam. Namun iblis mengakui sendiri bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba yang yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak cara iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Maka dari itu hendaknya pula kita sebagai seorang hamba selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan dari godaan syaitan, lalu tawakal serta ikhlas dalam beribadah hanya untuk menjadi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.